Kita sebagai muslim, sebagai mukmin, setidaknya membaca syahadat 9 kali ketika kita melaksanakan salat wajib, ya, salat fardu. Tapi kadang-kadang kita juga tidak selalu berupaya mendalami makna dari syahadat itu, ya. Mungkin dalam kesempatan ini secara sepintas kita mencoba memberikan perspektif yang mungkin tidak banyak dikaji oleh kita semua, bahkan di dalam mungkin pembahasan-pembahasan atau ceramah-ceramah keagamaan, ya. Dalam syahadat itu kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau kita lihat misalnya apa artinya tidak ada ilah, ya, kecuali Allah. Ilah di situ adalah sesuatu yang menjadi maksud tujuan akhir dari kehidupan kita, ya. Misalnya dalam ayat lain Allah SWT menyindir tentang adanya orang-orang yang menjadikan ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan akhir dari segala kelakuannya, segala apa yang dia lakukan. Jadi ilah di sini itu sesuatu yang disembah sehingga menyetir seluruh tindakan dan langkah-langkah kita dalam hidup, ya. Kecuali Allah. Allah itu ada alif lamnya, yaitu ilah yang satu itu, ilah yang mempunyai sifat-sifat ahad, ya, as-samad, seperti disebutkan dalam surat Tauhid, yaitu qul huwallahu ahad, sifatnya Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang boleh disembah, yang boleh dijadikan maksud, tujuan, ya, menjadi motivasi kita dalam segala tindakan dan langkah kita dalam hidup adalah al-ilah itu. Allah yang memiliki sifat antara lain seperti disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas atau surat Tauhid, dan disebutkan dalam ayat-ayat lain yang mengandung nama-namanya atau sifat-sifatnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah juga memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Nah, jadi ketika kita menyatakan kita tidak menyembah, tidak menjadikan sesuatu sebagai sandaran, sebagai tujuan kecuali Allah, itu maksudnya bukanlah kemudian kita nggak peduli sama selain Allah, ya, tapi kita peduli pada semua makhluk Allah demi Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis misalnya dikatakan, siapa yang ingin disayangi yang di langit, hendaknya dia menyayangi yang di bumi, ya. Jadi keimanan kepada Allah itu bukan berarti pengabaian terhadap makhluk Allah. Sebaliknya, justru kalau kita menyatakan diri beriman pada Allah, maka kita harus mencintai makhluknya. Dan makhluk ini semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Rasulullah itu diutus atau risalah Islam itu diadakan dengan melewati proses penunjukan, pengutusan. Muhammad SAW itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi muslim, bukan hanya bagi mukmin, ya. Nah, jadi keimanan kepada Allah mesti terejawantahkan, termanifestasikan di dalam kita menyantuni, bersikap baik, penuh welas asih kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi la ilaha illallah, kita tidak memuja kecuali Allah, dan karena kita memuja Allah maka kita juga selalu mengutamakan welas asih kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Rasulullah itu utusan Allah yang harus kita ikuti. Dan seperti kita bahas di dalam episode sebelumnya, Rasulullah ini juga memiliki sifat rahmah, ya. Jadi syahadat itu tidak boleh ditafsirkan sebagai satu alat eksklusif bagi kita untuk menafikan pentingnya kita memiliki rasa welas asih kepada manusia dan makhluk Allah yang lain, tapi justru menjadi dasar bagi kita
untuk selalu mengorientasikan hidup kita kepada amal-amal soleh, amal-amal yang baik kepada sesama makhluk Allah SWT. Jadi syahadat ini adalah pernyataan teologis, vertikal, tapi tidak boleh dibatasi di situ. Syahadat ini juga merupakan pernyataan horizontal tentang pentingnya kita berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.